Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Hari ini bersama saya Pak Iman Firman Samadi, SPDJR di channel Mr. EM. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi kelas 10 Unit 3 di bagian 2, yang mana Unit 3 ini membahas tentang hubungan erat Pancasila dan UUD NRI tahun 1145. Namun sebelum Pak Iman menjelaskan materi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Pak Iman berikan dapat bermanfaat dan kalian dapat mencerna ilmu saya dengan mudah. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman silakan. Amin. Berdoa selesai. Langsung saja pada materi hari ini. Kita tahu bahwasanya UUD NRI tahun 1145 ada sistematikanya, ada sistem yang terdapat di dalam UUD NRI. Sistem ini dilakukan, ada yang namanya sebelum perubahan dan sesudah perubahan. Pada intinya UUD NRI itu dilakukan perubahan anak-anak sebanyak berapa kali? Yang tahu silahkan diketik di kolom komentar YouTube. Pada intinya sebelum perubahan itu, pada awal-awalnya sebelum UUD NRI sebelum dirubah, itu terdapat pada intinya begini, maksud saya pada intinya UUD NRI itu terdapat pembukaan dan batang tubuh atau singkat BT. Sebelum perubahan atau yang sebelum UUD NRI itu sebelum direvisi, maka yang direvisi itu terdiri dari batang tubuh. BT pada awalnya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Ini pada awal UUD NRI belum dilakukan suatu amandemen atau perubahan. Tapi ketika sudah dilakukan amandemen, ini Pak Iman menuju ke yang terakhir, maka pada akhirnya BT-nya terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Ini ketika sudah dirubah yang terakhir. Jadi Pak Iman ambil yang pertama, yang sebelum dirubah, dan yang terakhir. Namun anak-anak, UUD NRI itu yang tidak bisa dirubah adalah pembukaannya. Mengapa tidak bisa dirubah? Jika ada yang tahu, silahkan diketik di kolom komentar YouTube. Demikian, UUD NRI itu terdapat pembukaan, yang mana pembukaan ini seperti yang Pak Iman bilang ya, tidak dapat dirubah atau tidak boleh dirubah, karena di dalam pembukaan itu terdapat Pancasila. Jadi di dalam UUD NRI itu terdapat Pancasila. Alinya keberapa Pak? Yaitu alinya keempat. Itu ya. Jadi ini adalah hubungan erat Pancasila dan UUD NRI, sehingga di sini dapat dikatakan Pancasila ini dapat dikatakan sumber dari segala sumber hukum negara, karena itu tadi Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD NRI tahun 1145, yang mana UUD NRI tahun 1145 ini merupakan konstitusi tertulis yang tertinggi di Indonesia. Itu ya alasan mengapa Pancasila disebut segala sumber hukum negara. Selain segala sumber hukum negara, tahu nggak sih kalian? Ternyata Pancasila itu dapat dikatakan pertama ketika bertemu dengan pendiri bangsa, artinya ketika berkaitan dengan pendiri bangsa, maka di sini Pancasila dapat dikatakan sebagai ideologi dan falsafah. Loh, mengapa Pak Iman dapat dikatakan ideologi dan falsafah? Karena pendiri bangsa itu kan pada intinya bagaimana membuat
negara ini mempunyai cita-cita, mempunyai tujuan dan dapat meraih tujuan, maka dirumuskanlah yang namanya Pancasila. Sehingga di sini Pancasila memuat cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Itu yang kedua, ideologi dan Pancasila dikatakan ideologi dan falsafah. Selain itu, karena Pancasila ini dapat dikatakan sebagai titik pertemuan. Mengapa? Karena masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini kan pada intinya mempunyai keanekaragaman. Karena keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar budaya, maka di sini dapat dikatakan yang tiga, Pancasila itu sebagai payung keragaman. Karena Pancasila ini merupakan titik temu anak-anak dari keanekaragaman yang dimiliki oleh negara kita. Itulah yang disebut Pancasila sebagai ideologi dan falsafah dan Pancasila sebagai payung keragaman. Selanjutnya adalah kita tahu bahwasanya konstitusi tertulis Indonesia ini haruslah berdasarkan Pancasila. Ada yang masih ingat konstitusi tertulis Indonesia itu apa? Ini ya, konstitusi tertulis Indonesia ada UUD NRI tahun 1945 yang paling tinggi sampai yang paling bawah ada Perda, peraturan daerah. Dari setiap komponen ini harus senafas dan tidak boleh bertentangan. Misal UUD NRI tahun 1945 kan yang paling tinggi. Di bawahnya ada TAP MPR. Nah, TAP MPR ini, aturan-aturan yang ada di TAP MPR tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di UUD NRI yang tahun 1945 yang mana di atasnya. Begitu juga dengan undang-undang. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR. Maksudnya isi atau pasal yang ada di undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan TAP MPR. Begitu juga yang paling bawah, aturannya yang paling bawah adalah peraturan daerah. Perda ini tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Jadi ini semua saling berkaitan dan harus senafas. Senafas itu tidak boleh bertentangan. Lalu karena UUD NRI tahun 1945 ini yang paling tinggi, maka UUD NRI tahun 1945 ini juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Semisal Pak Iman beri contoh. Kita tahu kemarin pasal 28A sampai C UUD NRI tahun 1945 ini kan membahas tentang HAM dan KAM. Maka HAM dan KAM ini harus relate, harus sesuai dengan sila kedua Pancasila. Demikian dapat dikatakan bahwasanya UUD NRI tahun 1945 itu sebagai dasar hukum karena tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Dan peraturan yang di bawah UUD NRI juga tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang ada di UUD NRI tahun 1945. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak jika bertentangan? Maka bisa dilakukan judicial review atau pengajuan materi isi pasal-pasal di Mahkamah Konstitusi jika ada pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 ini tidak boleh bertentangan atau harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Inilah yang disebut UUD NRI tahun 1945 sebagai dasar hukum. Selanjutnya Pak Iman berkuis ya. Ada pasal-pasal UUD NRI tahun 1945. Tadi Pak Iman bilang ini harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Tadi sudah pasal 28, sekarang kita membahas pasal 29, 30 sampai 34. Silakan kaitkan di pasal 29 ini berkaitan dengan sila keberapa Pancasila, lalu beri alasan. Begitu juga dengan sila yang lain, sila 30 sampai 34. Silakan di
Silakan ditulis sila keberapa, masuk sila keberapa Pancasila dan alasannya seperti apa. Lalu untuk teknisnya, karena ini kuis yang bersifat sunnah atau tidak wajib, silakan ditulis di kolom komentar di YouTube. Nanti ketika Pak Iman cek, Pak Iman akan masukkan nilai tambahan sendiri sehingga nilai kalian dapat menunjang, dapat naik dengan baik. Itu ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan diketik di kolom komentar itu. Pak Iman akhiri. Terima kasih pesan Pak Iman. Jangan lupa belajar dan cita-cita kalian setinggi langit. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om Hidayah. Salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.